There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Hai, assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dan mam semua. Apa kabarnya nih? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Semoga yang sedang sakit segera disehatkan, yang sedang mencari rezeki semoga dilancarkan. Kembali lagi di channel aku, Miranti Agusti, ini berumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki. Di sini aku mau sharing tentang kegiatan aku lagi ya bunda-bunda. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang seperti biasa nggak jauh dari beberes, masak-masak. Dan ini aku tinggal di rumah kontrakan gitu ya bunda-bunda. Ini pertama aku mau bersihin kipas dulu yang udah mulai nggak terasa anginnya. Karena efek mungkin cuacanya itu lagi panas banget. Ditambah juga ini aku lihat ternyata tuh debunya udah mulai nebel gitu. Jadi langsung gecep aja aku mau bersihin. Nah di sini tuh kipas aku tuh kipasnya dari plastik ya bunda-bunda. Aku sengaja waktu beli ini tuh milih yang plastik daripada yang besi, karena kan kipasnya ini ditempel di dinding, takutnya kalau misalkan yang besi gitu nanti temboknya nggak kuat berat terus nibanin TV, karena aku taruhnya ini di atas TV ya bunda-bunda. Dan ini maaf banget ya bunda-bunda, untuk videonya sengaja aku cepetin karena ternyata untuk proses buka kipasnya itu lumayan susah dan lama ya bunda-bunda, karena dia beda sama yang model besi. Kalau model besi kan dia kayak pakai baut gitu, nah kalau ini tuh enggak, dia kayak cuman disangkutinnya tapi itu kuat banget. Ini lanjut aja mau aku buka-bukain dulu, karena untuk baling-baling sama tempatnya ini nanti mau aku cuci langsung gitu ya bun, nggak aku lapin aja. Lanjut untuk mesinnya ini nanti tuh aku lapnya pakai kanebo aja bunda-bunda. Nah sambil nyimak aku lagi bersihin kipasnya bunda-bunda, maaf banget kalau misalkan ngebosenin, tapi ya seperti inilah ya bunda-bunda aktivitas aku kalau lagi di rumah, kalau nggak lagi nyapu ngepel ya pekerjaan ibu rumah tangga ya bunda-bunda. Nah kebetulan ini aku lagi bersihin kipas. Ini untuk mesinnya aku lap pakai kanebo aja ya bun. Nah gimana nih untuk bunda-bunda di sana yang lagi nonton video aku, kira-kira lagi apa? Terus gimana untuk per-YouTubeannya, masih tetap semangat nggak bunda-bunda? Atau mungkin ada bunda-bunda yang baru terjun ke dunia YouTube, tetap semangat ya untuk mengejar monetisasi dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya bunda-bunda. Nah untuk bunda-bunda yang misalkan baru monetisasi, tetap semangat buat ngumpulin 10 dolarnya supaya cepat dapat surat cinta dari Google. Dan kalau untuk bunda-bunda yang sudah gajian setiap bulannya, tetap semangat supaya terus gajian ya. Nah di sini aku tadi udah aku skip aja bunda-bunda waktu aku cucinya. Ini udah kelihatan udah bersih ya. Lanjut aku mau lapin dulu supaya kering, karena kan takutnya kalau misalnya masih basah gitu nanti takut koslet gitu ya bunda-bunda. Nah proses masangnya sih seperti tadi waktu aku ngelepasnya gitu, cuman ya aku nggak tahu nanti pas masanginnya tuh kira-kira susah apa enggak. Ini lanjut aja mau aku lapin dulu ya bunda-bunda. Nah kebetulan ini tuh aku ngerjainnya dengan leluasa bunda-bunda, karena kebetulan anak-anak lagi pada main keluar lagi sama neneknya. Kalau untuk suami aku lagi kebetulan lagi kerja ya bun. Nah untuk bunda-bunda yang mungkin baru mampir ke channel aku, salam kenal ya bunda-bunda. Aku seorang ibu rumah tangga yang punya anak 3 laki-laki, dan aku tinggal di rumah kontrakan ya bunda-bunda. Dan aku juga tinggal di daerah Jakarta ya bunda-bunda. Nah ini kayak tadi aku bilang, karena belakangan ini tuh cuaca lagi panas banget, jadi tuh kayak pakai kipas tuh suka nggak berasa gitu ya bunda-bunda. Apalagi kalau misalkan dikencengin gitu malah kayak makin berasa panas. Dan ternyata kalau apalagi ditambah kipasnya ini kotor, ya udah makin nggak berasa banget. Dan ternyata benar aja bunda-bunda, ini tuh aku waktu masang baliknya lagi tuh agak susah. Ternyata ini tuh belum pas. Jadi pas diputerin bautnya gitu, dia tuh kayak masih goyang. Kayak tadi aku bilang, ini tuh beda sama kipas yang besi. Karena ini tuh dia plastik gitu, cuma kayak disangkutin. Dan ini semoga aja nanti pas dicolok lagi nggak mati gitu ya bun. Karena aku takut juga, ini sih pertama kali aku bersihin kipasnya. Biasanya aku minta tolong sama suami aku buat bersihin, karena kebetulan udah nggak betah banget ngelihatnya karena udah kotor sama udah gerah banget. Jadi tadi aku coba-coba buat bersihin, semoga aja sih ini bisa kembali nyala lagi ya bunda-bunda. Ini bisa lihat aku lagi coba masangin, jadi tuh dia buat masanginnya tuh kayak harus dipasin gitu, kayak tinggal diklek-klek gitu ya bun. Cuma kalau nggak ngepas itu dia kayak nggak masuk gitu untuk caketannya ini.
Dan ini akhirnya alhamdulillah udah selesai kepasang ya bunda-bunda. Lanjut mau aku tempelin lagi ke temboknya. Nah, jadi aku di sini tuh tinggal di rumah kontrakan gitu ya bunda-bunda. Sebenarnya itu ke kontrakannya kayak bangunan lama, makanya bisa lihat ya bunda-bunda itu yang tembok di ujung itu tuh udah kayak gempur. Nah, jadi di kontrakan ini tuh temboknya ini tuh nggak terlalu kuat gitu ya bunda-bunda. Makanya kalau aku mau pasang TV ditempelin tembok gitu agak takut karena temboknya ini tuh gampang rapuh gitu. Jadi kalau misalkan kayak udah bolong sedikit, ini tuh udah aku akalin sama suami aku, udah berkali-kali aku kayak dempulin lagi, tapi ternyata tuh kayak suka hancur lagi. Nah, ini lanjut ke kipasnya. Alhamdulillah pas aku coba, aku colokin, alhamdulillah keputar lagi ya bunda-bunda, anginnya juga udah mulai berasa lagi, karena kalau nggak dibersihin tuh tadi bener-bener nggak berasa gitu ya bunda-bunda. Lanjut karena kipasnya udah selesai, ini lanjut aku mau beberes, mumpung anak-anak lagi di luar aku bisa langsung gercep. Aku mau rapin kasur aja bunda-bunda karena bisa dilihat ini tuh berantakan banget. Jadi tadi niatnya aku juga mau ganti hordeng gitu. Jadi ini mau aku rapin ke kamar dulu untuk bantal-bantalnya karena kasurnya mau aku angkat. Ini karena kontrakan aku tuh 3 petak gitu ya bunda-bunda. Jadi itu di depan tuh ada kayak teras. Ini pas masuk ini sebenarnya ruangan tamu. Terus ada satu kamar sama bagian tengah. Terus dapur, kamar mandi. Cuma karena memang untuk ukuran kamar di kontrakan aku itu nggak terlalu besar. Jadi kalau untuk kasur ini tuh benar-benar mepet banget. Dan karena di kamar juga aku taruh lemari. Jadi beberapa barang yang kelihatannya kayak sumpek aku taruh di kamar aja, makanya ini kasurnya aku taruh di depan gitu ya bun. Jadi kalau misalkan aku lagi ada acara atau lagi ada kumpul-kumpul, ini biasanya kasurnya aku angkat, aku taruh di kamar. Ini juga jangan salfok sama tatakan karpetnya bunda-bunda. Ini tuh ulahnya anak-anak kadang suka di kayak klet-kletin gitu ya bunda-bunda. Biasanya sama nggak sih bunda-bunda kalau yang punya anak seumuran kayak anak aku yang usianya 2 tahun, terus ada yang 5 tahun sama abangnya tuh kadang tangannya suka pada iseng aja. Anak-anak ini tuh kayak wall foam putih yang aku tempelin tembok itu aja, itu udah ada beberapa yang sobek karena ulah mereka kadang suka kayak manjat-manjat gitu di tembok. Karena kan kalau misalkan suka ada sobek sedikit itu suka kayak iseng ditarik lagi, jadi kayak makin lebar gitu bun. Jadi ini sih selama masih bermanfaat, masih bisa dipakai, jadi nggak aku ganti ya bunda-bunda karena kan ini cuma buat alas kasurnya aja. Dan ini karpetnya tuh bersih karena memang aku pakai buat alas kasur. Nah, jadi tadi aku lagi mau bersihin kasur ini, aku ngangkat kasur, tiba-tiba anak pada pulang. Jadi ya bisa dibayangin ya bunda-bunda akan ribet banget kalau beberes lagi ada anak-anak. Ini bisa lihat aja kayak mereka bolak-balik, aku lagi nge-record, tapi ya udahlah, aku tadi nggak ngehin kalau mereka tuh bolak-balik di depan kamera. Ini mereka tuh ternyata udah pulang aja. Tadi mereka nanya kirain aku udah selesai beberes, aku bilang aku udah pulang aja, tapi kata mereka iya mau pulang main. Nah, ini lanjut aku mau bersihin di bawah kasur karena banyak banget harta karunnya ya bunda-bunda, biasa mainannya anak-anak atau suka ada sisa-sisa makanan gitu, makanya mau aku sapuin dulu. Di sini tuh ada Akbar lagi bolak-balik buka kulkas ya bunda-bunda, dia lagi ngambil makanan, tapi ya udah aku biarin aja, yang penting dia anteng daripada misalkan aku lagi kerjaan kayak gini dia tuh malah gangguin. Nah, dia juga lagi lanjut aja mau ke kamar katanya mau main-mainan. Ini tuh aku mau sapu-sapuin dulu bunda-bunda sebelum nanti aku gelar lagi kasurnya karena aku juga nanti mau ganti hordeng juga ya bunda-bunda. Kurang lebih seperti inilah bunda-bunda, walaupun hari libur tetap aja ada aja yang dikerjain ya. Kalau misalkan gak cuci seragam, pasti ada aja karena kebetulan juga suami aku lagi masuk kerja. Ya udah aku sih sebenarnya pengen santai-santai, tapi kayak tadi kan awalnya pengen bersihin kipas, tapi aku pikir-pikir juga aku belum sempet ganti hordeng. Jadi ya udahlah sekalian aja mumpung ada bangku jadi aku naik-naik. Ini lanjut aja aku mau ganti hordeng gitu ya bun, karena hordengnya itu udah mulai berdebu. Ini aku ganti sendiri aja, aku naik bangku karena anak-anak tadi aku suruh tunggu di luar lagi karena takut ada banyak debu gitu ya bun. Jadi anakku juga mainnya nggak jauh, cuma di depan pagar aja. Aku bilang tunggu di depan dulu karena takutnya ini banyak debu yang jatuhan dari atas gitu, kotor, takutnya mereka nanti bersin-bersin. Dan itu juga jangan salfok sama kabel yang ngegulung di atas itu ya bun, itu tuh kabel antena digital. Jadi karena sebelumnya aku tuh pakai antena dalam, jadi kabelnya nggak sepanjang itu, tapi itu karena sekarang kan pakainya STB, aku tuh nggak dapet semua siaran. Nah, jadi ini tuh aku pakai ganti antena digital, ditaruh di luar aja, dan kabelnya tuh lumayan panjang gitu. Jadi itu sementara aku gulung kayak gitu aja ya bunda-bunda supaya siarannya tuh dapat semua karena di sini tuh posisinya udah paling pas. Nah, di sini
ini tuh aku minta tolong sama anak aku yang pertama buat ambilin hordeng yang mau aku ganti ya bunda-bunda. Jadi tuh tadi dia nawarin buat bantuin, jadi ya udahlah, alhamdulillah ada yang bantuin juga, jadi aku nggak bolak-balik capek turun. Nah, bunda-bunda di sana yang lagi nontonin video aku, maaf nih kalau misalkan video aku terkesannya kayak ngebosenin atau misalkan nggak ada manfaatnya, tapi ya nggak apa-apa ya bunda-bunda, cuma sekedar sharing aja apa yang dilakukan seorang ibu rumah tangga misalkan di hari libur tuh nggak cuma kayak jalan-jalan atau mungkin ada yang lagi santai-santai atau juga mungkin kayak aku nih dimanfaatin waktunya buat kayak beberes rumah. Jadi dipakai untuk senyamannya aja ya bun. Kalau misalkan lagi capek ya istirahat, kalau lagi datang semangatnya kayak gini ya semua dikerjain. Kalau misalkan lagi pengen kayak santai-santai sambil scroll-scroll HP atau nontonin video yang teman-teman, itu juga nggak apa-apa banget ya bunda-bunda, apalagi kalau misalkan hari libur kayak gini. Tapi sebenarnya sih kalau kayak hari libur gini tuh pengennya tuh kayak jalan-jalan keluar. Ada nggak sih bunda-bunda yang sama kalau misalkan lagi di rumah tuh pengennya keluar jalan-jalan, tapi kalau misalkan udah di luar rumah tuh kayak pengennya tuh buru-buru pulang, malah apalagi kayak aku kalau yang udah jalan-jalan tuh udah repot duluan bawa 3 anak, jadi kayak ya udah capeknya malah cuma pindah doang di luar, tapi walaupun ada sedikit kayak seneng-senengnya jalan-jalan di luar, pas pulang juga harus capek lagi, ditambah kayak udah capek tapi di rumah aja. Ya kayak gitulah bunda-bunda ya, kalau jadi ibu rumah tangga yang full hampir setiap hari di rumah, aku paling hiburannya kalau lagi nganter sama nungguin anak aku yang TK, karena kan aku tuh biasanya suka ngumpul-ngumpul bareng sama mama yang lain sambil nungguin, kadang suka cerita, suka ketawa-tawa bareng. Itu tuh kayak sedikit hiburan kalau misalkan lagi di luar rumah ya bunda-bunda, kadang atau misalkan kita lagi pas pulang sekolah tuh suka makan-makan bareng, walaupun keluar itu nggak jauh dan nggak lama, tapi kayak sedikit buat ngecas lagi loh bunda-bunda, biar pas balik rumah tuh kayak semangat lagi, karena kan sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah tuh butuh juga ketemu teman-teman di luar gitu ya bunda-bunda, walaupun nggak harus yang jalan-jalan, harus kayak dirutinin keluar gitu, tapi kalau misalkan cuma ngobrol bareng temen, ketemu ketawa bareng-bareng, itu tuh beda bikin happy banget. Itu sih kalau aku pribadi ya bunda-bunda. Jadi tuh kalau udah kumpul sama mama-mama temen TK-nya anak aku tuh udah kayak ya udah seneng aja, jadi kayak udah nggak ada beban kayak gitu. Duh, jadi maaf banget nih bunda-bunda, jadi curhat deh akunya. Lanjut aja ke video bunda-bunda. Ini aku udah gantiin hordeng yang tadi di jendela. Lanjut aja aku mau ganti hordeng yang depan pintu kamar. Sama aku mau gantiin hordeng nanti yang perbatasan dari ruang tengah ke ruangan yang satunya. Jadi biar ada batasan gitu nggak kelihatan ya bunda-bunda. Karena kan ini tuh pintunya kak sama arah pintu masuk aku tuh tinggal lurus aja, jadi kalau misalkan aku lagi buka pintu depan tuh kelihatan banget sampai nembus ke dapur. Jadi kadang ini tuh buat kasih batasan nggak terlalu kelihatan banget ke arah dapur. Ini posisi di sini aku lagi beres-beres, aku belum sempat masak ya bunda-bunda, karena aku niatnya nanti masaknya pas suami aku mau mendekati pulang kerja aja ya, karena kebetulan nanti dia pulang sore. Karena anak-anak tadi juga udah pada sarapan, aku cuma gorengin nugget sama sosis aja, jadi aku mau lanjut masaknya tuh nanti sore, makanya ini aku mau gerce buat beberes aja. Di sini tuh lumayan ternyata pegel juga ya bunda-bunda ganti hordeng, karena tuh tiang hordeng aku nih lumayan tinggi gitu. Biasanya kan kalau yang ganti tuh suka aku minta tolong sama suami aku, karena aku juga kan gak terlalu tinggi banget walaupun udah naik ke bangku. Ini tuh lumayan kayak jinjit juga ya bunda-bunda, karena untuk masang tiangnya lagi tuh agak susah gitu. Nah ini jadi satunya udah terpasang, aku lanjut mau pasang yang satunya bunda-bunda. Ini kayak tadi aku bilang, ini tuh kontrakan aku, itu tuh arah yang ini tuh langsung kelihatan ke arah pintu depan ya bunda-bunda. Jadi kalau misalkan gak dipakai hordeng, itu kelihatan banget kalau misalkan aku lagi buka pintu. Ini sebagai batasan aja ya bunda-bunda aku pasangnya. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Dan ini anak-anak ternyata udah pada pulang semua ya bunda-bunda, katanya mereka udah capek main di luar, jadi mau di rumah aja. Ya udah aku bilang tolong bantuin dulu, mama lagi rapiin pasang hordeng sebentar lagi selesai. Terus anak aku nih bantuin ngambilin gitu ya bunda-bunda. Sebenarnya sih kalau lagi beberes gini ada anak-anak cukup kebantu, tapi kalau misalkan
lagi susah juga, mereka tuh lagi datang sengkenya gitu, kadang suka malah kerjanya tuh malah makin lama ya bun. Ini anak-anak aku katanya udah mau tidur ngantuk karena kebetulan kasurnya lagi aku angkat dulu, jadi aku bilang sebentar tungguin dulu, mama lagi pasang hordengnya. Tapi mereka kayaknya udah nggak sabar gitu ya bun, jadi aku kerjainnya di sini tuh kayak tadi aku bilang kalau beberes lagi ada anak-anak jadinya kayak diburu-buru gitu bunda-bunda ini, jadi aku pasang hordengnya sementara, asal kepasang aja dulu, nanti aku minta tolong sama suami aku benerin pas dia lagi pulang kerja. Karena ini aku pasang hordengnya tuh cuma satu ya bunda-bunda, aku pasangnya satu-satu. Nah ini tuh sebenarnya harus dipakein iketan gitu ujung sama ujungnya supaya tuh pas atasnya tuh nggak kayak kegeser jalan gitu. Tapi karena tadi aku bilang anak-anak udah buru-buru udah ngantuk, jadi ya udahlah nanti aku pasangin iketan atasnya, minta tolong sama suami aku aja. Ini lanjut aku mau beresin dulu untuk hordeng yang kotornya. Ini juga aku sangkutin aja ya, karena kalau misalkan aku buka itu biasanya suka dimainin sama anak-anak gitu bun hordengnya. See you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Lanjut, ini aku mau turunin kasur aja. Sebelumnya aku mau gelar dulu untuk alasnya ini ya bunda-bunda. Tadi sebelumnya udah aku bersihin, udah aku sapu-sapuin gitu. Karena biasa anak-anak kalau misalkan suka bawa mainan gitu, tahu-tahu tuh di bawah kasur suka banyak mainan. Ini aku juga hordengnya udah aku lagi rapin dulu. Ini tuh untuk kasurnya sebenarnya berat banget ya bunda-bunda, biasanya tuh aku ngangkat berdua sama suami aku, tapi kayak tadi aku bilang kalau udah beberes terus udah kerjaan gitu kayak nanggung banget kalau misalkan semuanya tuh nggak dikerjain. Dan kalau misalkan masih bisa dikerjain sendiri, biasanya aku kerjain sendiri. Ini juga jangan salfok sama Ade Akbar ya bunda-bunda, itu tadi kayak aku bilang dia tuh udah ngantuk. Dan itu untuk wall foam yang di tembok kayak tadi aku bilang, anak-anak biasanya kalau udah ada kayak sobek sedikit jadinya lanjut bakalan kayak suka disengin, akhirnya malah jadi makin melebar sobeknya. Untuk spraynya di sini aku nggak ganti ya bunda-bunda karena memang masih baru berapa hari aku ganti, jadinya ini aku cuma rapin aja untuk bantal-bantal sama spraynya ini supaya anak ditidurin. Sampai di sini dulu ya bunda-bunda videonya, karena nanti masih ada lanjutannya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dengan like, komen juga subscribe dan diklik juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.